Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita bahas ya mengenai berbagai isu terkini atau berbagai keluhan dan juga berbagai pertanyaan dari para pensiunan PNS kepada PT Taspen, terutama terkait dengan gaji ke-13. Tonton video ini sampai habis ya Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoaks. Jadi Bapak dan Ibu semua, seperti yang kita ketahui, mulai tanggal 2 Juni 2026 kemarin, PT Taspen itu kan sudah menyalurkan gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, ternyata distribusi atau penyaluran gaji ke-13 untuk tahun 2026 ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025 kemarin. Jadi menurut PT Taspen, sejak dana atau anggarannya itu dikucurkan oleh Kementerian Keuangan, gaji ke-13 itu sudah dicairkan sekitar 99,14% kepada para pensiunan PNS sampai hari kemarin, hari Kamis ya Bapak dan Ibu semua. Itu artinya jika dibandingkan dengan tahun 2025 ada peningkatan karena menurut klaim dari PT Taspen, tahun 2025 kemarin penyaluran gaji ke-13 itu kan hanya 96%. Itu artinya sekali lagi gerak cepat yang dilakukan oleh PT Taspen untuk menyalurkan gaji ke-13 harus diberikan apresiasi. Tapi menjadi begini Bapak dan Ibu semua, ternyata sampai tadi malam masih ada sangat banyak pensiunan PNS yang bertanya kepada PT Taspen. Karena apa? Ternyata mereka itu belum mendapatkan gaji ke-13 dari negara atau dari pemerintah. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pensiunan PNS kepada PT Taspen. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi ini pertanyaannya salah satunya adalah punya saya belum, padahal di TOS Taspen sudah muncul, tapi di BRI belum ada dana cair katanya. Nah, PT Taspen itu yang pertama menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian yang kedua, PT Taspen itu menyatakan bahwa perihal gaji ke-13 bisa untuk melakukan pencetakan mutasi rekening koran untuk mengetahui mutasi pembayaran dari Taspen. Setelah kami bantu pengecekan, gaji ke-13 sudah dibayarkan melalui rekening terdaftar dan sudah dilakukan pengambilan. Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah salah satu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya oleh para pensiunan PNS terkait dengan pencairan gaji ke-13. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dan mungkin ini relate atau berhubungan dengan Bapak dan Ibu semua yang masih memiliki kendala atau masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan gaji ke-13. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi ini pertanyaannya adalah gaji dan gaji ke-13 belum masuk, aplikasinya juga error. Tolonglah. Nah, ini PT Taspen itu memberikan solusi bahwa Taspen itu meminta maaf atas kendala yang dialami oleh pensiunan PNS. Nah, PT Taspen itu meminta kepada pensiunan PNS itu untuk menginformasikan NIP atau notas melalui pesan atau direct message untuk dilakukan pengecekan. Bapak dan Ibu semua, dari solusi yang diberikan oleh PT Taspen ini kan merupakan sebuah bentuk gerak cepat ya. Artinya ketika PT Taspen itu mendapatkan keluhan dari pensiunan PNS, mereka itu langsung memberikan jawaban dan langsung memberikan solusi. Nah, solusi yang diberikan oleh PT Taspen itu bisa untuk dilakukan atau di follow up oleh para pensiunan PNS, sehingga para mantan abdi negara itu bisa untuk mendapatkan gaji ke-13 yang sudah menjadi hak mereka. Di konteks barusan atau di keluhan yang baru saja saya bacakan itu kan tadi ternyata tidak hanya gaji ke-13 tapi juga gaji bulanan itu kan belum masuk karena memang menurut beliau ternyata ada error dari aplikasi milik PT Taspen. Nah, tadi Taspen sudah memberikan solusinya. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki kendala yang sama bisa untuk melakukan langkah atau melakukan manuver seperti yang sudah disarankan oleh PT Taspen. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini juga pertanyaan lain, tepatnya keluhan yang disampaikan oleh pensiunan PNS ya. Kita baca pelan-pelan Bapak dan Ibu semua.
Jadi ini keluhannya itu adalah, maaf Min, saya sudah absen tanggal 1, tapi gaji yang masuk masih gaji THR tanggal 2, mohon infonya. Sudah di DM, jawabannya tetap sama, mohon untuk autentikasi. Nah, ini jawaban dari PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua. Jadi PT Taspen itu menyatakan bahwa apabila sudah berhasil melakukan autentikasi di bulan ini, silahkan bisa menunggu terlebih dahulu dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam setelah melakukan autentikasi, karena kemungkinan masih terjadi proses clearing dari bank atau mitra bayarnya. Nah, ini juga respon dari pensiunan PNS yang bertanya tadi ya Bapak dan Ibu semua. Jadi beliau itu membalas kepada PT Taspen. Menurut beliau, absennya itu dari tanggal 1, tapi sampai sekarang ternyata belum masuk juga. Nah, ini PT Taspen itu tetap menghimbau kepada pensiunan PNS yang mengalami kendala atau masalah itu untuk menunggu dengan maksimal waktunya adalah 1 kali 24 jam setelah melakukan autentikasi. Karena menurut PT Taspen, mungkin masih terjadi proses clearing dari bank atau mitra bayarnya. Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah keluhan karena memang ya gaji ke-13 itu kan sangat diharapkan oleh para pensiunan PNS. Tapi selain berbagai keluhan itu, ternyata masih ada berbagai pertanyaan dari para pensiunan PNS terkait dengan penyaluran atau pencairan gaji ke-13. Nah, ini terjadi di Jawa, tepatnya di Jawa Barat ya Bapak dan Ibu semua. Jadi ini keluhannya atau pertanyaannya itu adalah, kantor pos Bogor sudah ada yang cair atau belum ya? Nah, PT Taspen itu menyatakan bahwa sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian gaji ke-13 dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 2 Juni 2026 secara bertahap melalui kantor bayar pensiun, yaitu perbankan dan kantor pos masing-masing. Apabila belum diterima, mohon untuk menunggu terlebih dahulu untuk mengantisipasi proses transfer antar bank. Bapak dan Ibu semua, dari jawaban yang disampaikan oleh PT Taspen tadi itu kan sudah jelas bahwa pencairan gaji ke-13 dilakukan paling cepat tanggal 2 Juni dan dilakukan secara bertahap. Itu artinya kalau masih ada yang belum menerima gaji ke-13, ya mungkin memang tidak cair di tanggal 2, tapi mungkin dicair di tanggal 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya bahwa PT Taspen itu kan sudah menyalurkan gaji ke-13, dan tadi dari klaim yang disampaikan oleh PT Taspen, penyalurannya itu kan sudah mencapai lebih dari 99%. Tadi itu adalah pertanyaan dari Jawa Barat ya Bapak dan Ibu semua. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semua yang tinggal di Bogor bisa untuk sharing-sharing atau bisa untuk memberitahu apakah sudah cair atau belum, karena tadi pertanyaannya itu adalah di kantor pos Bogor itu sudah cair atau belum. Nah, kita bergeser ke luar Jawa. Ini juga ada pertanyaan ya, lebih tepatnya itu adalah keluhan dari pensiunan PNS. Nah, kita baca keluhannya ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, menurut beliau, untuk daerah Papua Barat Daya ternyata belum ada pencairan gaji ke-13. Nah, PT Taspen ini jawabannya tetap sama dengan sebelumnya, bahwa pencairan gaji ke-13 itu paling cepat dilakukan mulai tanggal 2 Juni tahun 2026 kemarin. Pencairan itu dilakukan secara bertahap melalui kantor pos untuk pembayaran pensiun. Nah, PT Taspen itu juga menghimbau atau menyarankan kepada penerima manfaat untuk menunggu terlebih dahulu untuk mengantisipasi proses transfer antar bank. Bapak dan Ibu semua, ternyata memang ya sekali lagi belum semua pensiunan PNS itu mendapatkan haknya berupa gaji ke-13 dari negara atau dari pemerintah. Itu tadi adalah keluhan yang disampaikan oleh pensiunan PNS tadi malam ya, hari Kamis malam. Karena menurut beliau di Papua Barat Daya ternyata sampai tadi malam itu belum mendapatkan pencairan gaji ke-13. Mungkin itu tidak berlaku sepenuhnya atau seluruhnya ya.
Karena mungkin ada yang di Papua Barat Daya sudah mendapatkan gaji ke-13, tapi mungkin juga yang di saudara-saudara kita yang ada di Papua Barat Daya itu ada yang belum mendapatkan. Nah, ini juga mungkin terjadi di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Karena mungkin misalnya di Jawa, ada yang sudah mendapatkan, tapi ada yang belum mendapatkan. Kemudian untuk di Papua juga sama, di Kalimantan juga sama, ada yang sudah mendapatkan gaji ke-13, tapi juga ada yang belum mendapatkan gaji ke-13. Begitu juga di Sumatera ataupun di Bali. Nah, itu artinya memang ya masih ada tanggungan untuk penyaluran gaji ke-13. Tapi menjadi gini Bapak dan Ibu semua, penyaluran gaji ke-13 itu kan sebenarnya tidak melulu berada di tangan Taspen ya, karena apa? Dari Kementerian, alurnya itu menjadi gini Bapak dan Ibu semua, dari Kementerian Keuangan dananya itu kan ditransfer ke PT Taspen. Nah, dari PT Taspen itu ditransfer ke lembaga penyalur seperti perbankan dan juga kantor pos. Nah, ketika dari PT Taspen itu sudah ditransfer ke lembaga penyalur seperti perbankan atau kantor pos, ya ini nanti akan bergantung kepada lembaga penyalur tersebut. Misalnya, tergantung durasi proses transfer antar bank, kalau misalnya ini berkaitan dengan perbankan, atau tergantung proses pencairan di kantor pos, kalau pencairannya itu dilakukan di kantor pos. Nah, itu artinya memang PT Taspen itu berada di tengah-tengah di antara Kementerian Keuangan dan juga lembaga penyalur. Tapi pada prinsipnya dari pernyataan yang disampaikan oleh PT Taspen tadi itu kan untuk persentase penyaluran gaji ke-13 tahun 2026 ini, sejak dananya itu dicairkan oleh Kementerian Keuangan itu kan persentasenya itu meningkat, karena tahun 2025 itu kan 96%, sementara per tadi malam penyaluran gaji ke-13 itu sudah mencapai 99,14%. Nah, ini artinya gerak cepat yang dilakukan oleh PT Taspen itu kan harus kita berikan apresiasi ya Bapak dan Ibu semua, karena pada prinsipnya PT Taspen itu kan hanya penyalur saja. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar, terutama kalau Bapak dan Ibu semua masih memiliki beberapa pertanyaan, silahkan juga ditulis di kolom komentar, nanti saya akan carikan sumber validnya, sumber yang terpercaya, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak. Oh iya Bapak dan Ibu semua, saya minta tolong jangan mudah percaya dengan konten yang menyatakan akan ada rapelan gaji untuk pensiunan PNS, karena sampai saat ini belum ada regulasi atau peraturan terkait dengan rapelan gaji. Begitu juga jangan mudah percaya dengan konten yang menyatakan akan ada kenaikan gaji untuk pensiunan PNS, karena sampai saat ini PT Taspen itu belum menerima edaran dari pemerintah atau dari negara terkait kenaikan gaji untuk para mantan abdi negara di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua menonton konten yang menyatakan bahwa rapelan gaji akan cair tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, itu adalah konten hoax ya Bapak dan Ibu semua. Begitu juga kalau ada konten di media sosial, khususnya di YouTube, yang menyatakan bahwa gaji untuk pensiunan PNS akan dinaikkan oleh negara atau oleh pemerintah, ini juga konten hoax, sehingga Bapak dan Ibu semua tidak usah percaya atau bahkan tidak usah menonton konten seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Sekali lagi silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kita sama-sama berdoa agar nasib para pensiunan PNS itu semakin baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.